Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Eva, dosen kita tercinta di mata kuliah Hukum Internasional, dan teman-teman kelas B Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar, walaupun tugas kita setiap hari makin menggemaskan. Hari ini saya mau membawakan satu topik yang cukup menarik, sekaligus sedikit berat, tapi tenang saja, akan saya coba sampaikan dengan bahasa yang santai, biar mudah dicerna dan didengar. Kita akan membahas sebuah jurnal hukum internasional yang sangat relevan dengan dunia digital saat ini, khususnya dari perspektif hukum, konsumen, dan perlindungan data. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan di jurnal. Jurnal yang akan saya bahas ini berjudul Fragmenting Consumer Law Through Data Protection and Digital Market Regulation. Penulisnya adalah F.D. Elizalde, sulit ini menyebutan namanya, dosen hukum dari IA University di Spanyol dan KOC University di Turki. Jurnal ini diterbitkan di tahun 2025, cukup baru ternyata, dalam Journal of Consumer Policy, salah satu jurnal internasional yang bereputasi yang membahas isu-isu hukum perlindungan konsumen di Eropa. Topik utama jurnal ini adalah tentang bagaimana regulasi digital Uni Eropa seperti DMA, DSA, dan GDPR telah mempengaruhi, bahkan memecah belah atau fragmenting hukum perlindungan konsumen tradisional. Oke, mari kita kenalan dulu nih, satu-satu dengan 3 regulasi yang tadi saya sebutkan di atas yang dibahas di dalam jurnal ini. Yang pertama, DMA atau Digital Market Act. Tujuannya adalah mengatur perusahaan digital raksasa yang disebut dengan gatekeepers, misalnya Google, Meta, Amazon, dan sebagainya, supaya tidak memonopoli pasar dan memberi kesempatan bagi usaha kecil. Yang kedua, DSA, Digital Service Act. DSA lebih fokus pada tanggung jawab platform digital dalam mengelola konten, perlindungan hak pengguna, dan transparansi algoritma. Yang ketiga, GDPR, General Data Protection Regulation. Nah, yang ini mungkin kita lebih familiar. GDPR adalah regulasi tentang perlindungan data pribadi. Ini termasuk soal bagaimana data dikumpulkan, data disimpan, dan data digunakan oleh perusahaan. Ketiga regulasi ini sebenarnya punya tujuan yang baik, melindungi konsumen dan menjaga keadilan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Tapi menurut penulis jurnal ini, di balik niat baik itu ada satu masalah besar. Hukum konsumen yang lama jadi makin kabur atau bias, bahkan tergeser. Jadi, masalah utamanya adalah seperti ini. Sebelumnya, hukum konsumen Eropa itu punya struktur yang jelas. Siapa konsumen, siapa pelaku usaha, itu dibedakan secara tegas. Semua pelaku usaha, besar atau kecil, tunduk pada aturan yang sama. Jadi,
perlindungan untuk konsumen itu merata. Nah, dengan munculnya istilah baru seperti gatekeepers di DMA, sekarang hanya perusahaan besar saja yang dikenai aturan ketat. Sedangkan usaha kecil kadang tidak terkena regulasi yang sama. Ini menciptakan regulasi yang asimetris dan perlindungan konsumen jadi tidak lagi seragam. Ditambah lagi, istilah konsumen yang dulu begitu sentral sekarang diganti dengan istilah end user atau pengguna akhir. Padahal dalam hukum istilah itu beda makna. Konsumen punya posisi hukum yang lemah dan layak dilindungi. Tapi end user itu bisa siapa saja, termasuk perusahaan lain. Bahkan dalam GDPR tidak dibedakan lagi apakah data digunakan untuk tujuan bisnis atau pribadi. Jadi, hubungan konsumen pelaku usaha seperti hilang dalam kabut digital. Contohnya begini, misalnya ada dua perusahaan digital, satu raksasa seperti Google dan satu lagi startup lokal kecil. Kalau mereka melakukan praktik yang sama, misalnya menyulitkan konsumen dalam memahami syarat layanan, maka Google bisa dikenai sanksi di bawah DMA. Tapi si perusahaan kecil bisa jadi tidak ada aturan yang berlaku karena dia bukan gatekeeper. Padahal dari sisi konsumen, praktiknya tetap merugikan. Disinilah penulis jurnal bilang bahwa ini menciptakan fragmentasi hukum konsumen. Jadi, hukum konsumen sekarang seperti tambal sulam. Berlaku untuk sebagian, tidak berlaku untuk semua. Penulis jurnal ini menyampaikan bahwa Uni Eropa sekarang sedang bergeser dari hukum konsumen tradisional ke arah digital private law atau semacam sistem hukum privat digital. Sistem baru ini lebih fokus kepada yang pertama, struktur pasar, kedua, ukuran perusahaan, ketiga, data pribadi, dan yang terakhir, stabilitas demokrasi digital. Tapi sayangnya, tidak lagi secara eksplisit melindungi konsumen sebagai subjek hukum yang lemah dan perlu dibela. Jadi, konsumen yang dulu ada di pusat perhatian sekarang justru tergeser oleh isu-isu besar macam perlindungan data dan regulasi algoritma. Lalu, apakah jurnal ini relevan untuk Indonesia? Jawabannya sangat relevan, karena kita juga menghadapi masalah yang hampir mirip. Pertama, platform digital besar seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop sudah mendominasi pasar. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sudah mulai diberlakukan. Tapi kita masih punya PR besar dalam menyeimbangkan antara perlindungan data dan perlindungan konsumen. Kalau kita tidak hati-hati, bisa saja hukum konsumen Indonesia nantinya juga ikut tenggelam dalam gelombang regulasi digital yang fokus pada teknologi, bukan pada keadilan bagi pengguna. Jadi, teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, dari jurnal ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, perkembangan hukum di era digital memang tidak bisa dihindari. Yang kedua, tapi kita harus hati-hati agar nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan dan perlindungan konsumen tetap menjadi roh
dari setiap regulasi. Kalau tidak, bisa jadi hukum malah makin rumit, makin teknis, tetapi lupa membela pihak yang seharusnya paling dilindungi. Konsumen biasa seperti kita semua. Sekian, terima kasih. Demikian pembahasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.